Salam, kita bertemu secara khusus. Kita akan mempelajari bahasa Yunani. Nah, salah satu naskah asli Alkitab atau kitab suci yang diyakini oleh orang percaya atau orang Kristen adalah bahasa Yunani. Yang menjadi pertanyaan untuk kita adalah mengapa sih perlu belajar bahasa Yunani? Apa alasan mengapa kita belajar bahasa Yunani? Saudara, tentu banyak alasan yang mungkin membuat kita malas untuk belajar bahasa Yunani. Tapi sebenarnya sangat bagus untuk kita pelajari. Nah, pada bagian ini, di awal ini kita harus tahu dulu mengapa kita perlu mempelajari bahasa Yunani. Alasan yang pertama adalah karena dengan belajar bahasa Yunani harus kita pahami bahwa ada kaitan dengan hal-hal yang bersifat spiritual atau rohani dan bersifat kekal. Ya, mungkin sebagian orang belajar bahasa Yunani memang karena tertarik dengan bahasa-bahasa asing atau juga ada motivasi tertentu. Nah, menguasai seluk-beluk tata bahasa Yunani itu bukanlah tujuan akhir sebenarnya. Penguasaan bahasa Yunani ini merupakan sarana atau hanyalah sarana untuk memahami firman Tuhan secara khusus perjanjian baru. Ya. Jadi belajar bahasa Yunani ini tidak hanya berbicara akademik, tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang spiritual. Mengapa? Karena orang yang meletakkan pemahaman firman Tuhan sebagai tujuan belajar bahasa Yunani, maka tidak akan pernah menganggap bahasa Yunani sebagai momok yang perlu dihindari. Sebaliknya, ia akan memiliki semangat atau antusias dalam mengikuti studi bahasa asli Alkitab. Mengapa? Karena dia sedang berinteraksi atau sedang menyelidiki firman Tuhan saat dia membaca Alkitab. Dalam hal ini berbicara teks asli daripada Alkitab itu sendiri. Alasan yang kedua, kenapa kita perlu belajar bahasa Yunani? Karena ada jurang budaya. Nah, salah satu unsur budaya itu adalah bahasa. Ya, ada unsur jurang budaya antara budaya di dalam Alkitab dengan budaya kita orang Kristen sekarang. Kalau kita memahami bahwa selain sebagai karya Allah, Alkitab juga merupakan karya insani yang ditulis dengan tata bahasa Yunani yang umum pada abad pertama. Dan Allah menggunakan bahasa Yunani sebagai pernyataan dirinya. Karena itu dengan penguasaan bahasa Yunani ini merupakan satu keharusan bagi seseorang yang sedang belajar atau berinteraksi dengan bahasa asli Alkitab. Saudara, tidak ada yang menjadi alasan untuk tidak belajar bahasa Yunani. Apalagi kalau saudara yang sedang mendengarkan channel ini adalah seorang yang belajar teologi, maka belajar bahasa Yunani itu merupakan satu keharusan bagi seorang mahasiswa atau seorang akademisi. Nah, tentu dalam belajar bahasa Yunani nanti akan dipandu dengan buku-buku panduan. Nah, untuk menjembatani konsep budaya di masa penulisan awal Alkitab dengan masa kita sekarang, maka kita harus menelusuri sampai kepada bahasa di mana Alkitab itu ditulis. Nah, tentu nanti di dalam bagian-bagian ini berkaitan dengan tata bahasa daripada
bahasa Yunani itu sendiri, teks Alkitab itu ya tentu berkaitan dengan konteks daripada teks itu di mana penulis Alkitab menulis. Nah, alasan yang ketiga mengapa kita belajar bahasa Yunani adalah karena ada keyakinan terhadap verbal plenary inspiration. Nah, kalangan Injili ya secara khusus memiliki keyakinan kebenaran doktrin ya verbal plenary inspiration, yaitu setiap kata dalam seluruh bagian Alkitab itu diilhamkan oleh Allah. Dan ini menjadi dasar kepercayaan pada ketidakbersalahan dan ketidakkeliruan Alkitab. Nah, di sini tentu ada dukungan Alkitab yang sangat jelas, di mana dalam ungkapan Yesus dalam Matius pasal 5 ayat 18, bahwa satu iota pun dalam kitab suci tidak akan hilang. Bahkan barang siapa yang menghilangkan akan dihukum dalam Matius pasal 5 ayat 19. Nah, ini menjadi juga argumentasi yang menjadi pokok penting dalam keabsahan daripada bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani. Nah, alasan yang keempat kenapa kita belajar bahasa Yunani adalah pentingnya kritik teks bagi pengajaran atau doktrin verbal plenary inspiration tadi. Nah, kalau kita melihat ruang lingkup daripada inspirasi hanya terbatas pada naskah asli yang ditulis oleh para penulis Alkitab atau autografanya. Allah tidak menginspirasikan salinan atau terjemahan maupun tafsiran. Sehingga salinan atau terjemahan dan tafsiran itu bisa mengandung kesalahan. Nah, yang menjadi masalah adalah sejauh ini tidak ada satu bagian autografa pun yang ditemukan. Selain itu, dari ribuan manuskrip atau naskah perjanjian baru, salinan dan terjemahan kuno, tidak ada manuskrip yang sama persis. Maka keyakinan verbal plenary inspiration atau yang mencakup hanya autografa ini mendorong kita sebagai orang yang belajar bahasa Yunani untuk meneliti lebih jauh. Maka perlu di sini ada kritik teks atau textual criticism. Dan ini merupakan satu disiplin ilmu dalam studi biblikal dengan tujuan utamanya adalah membandingkan perbedaan penyalinan baik dalam bentuk kata, ayat, dalam berbagai salinan yang menentukan salinan mana yang lebih sesuai dengan tulisan aslinya atau autografanya. Dan yang paling terakhir kenapa kita perlu belajar bahasa Yunani adalah awal khotbah yang baik. Mengapa dikatakan awal khotbah yang baik? Karena penguasaan bahasa Yunani itu pada akhirnya akan menghasilkan beberapa nilai positif dalam berkhotbah. Seorang pengkhotbah akan memiliki keyakinan dengan kebenaran yang ia khotbahkan. Mengapa? Karena ia terlebih dahulu telah mempelajari teks tersebut dengan seksama dan setia dalam mengkomunikasikan apa yang telah Allah firmankan. Dan di sini seorang pengkhotbah mampu mempersiapkan sebuah khotbah yang benar-benar asli atau hasil daripada interpretasi terhadap teks atau penyelidikan terhadap teks. Nah, khotbah seperti ini pasti akan membawa kenikmatan tersendiri bagi seorang yang sedang menekuni atau bagi seorang pengkhotbah. Mengapa? Karena dia sedang berinteraksi secara langsung dengan firman Tuhan yang sedang ia pelajari. Nah, seorang pengkhotbah mampu melihat kekayaan firman Tuhan yang tidak mungkin ditemukan oleh jemaat awam yang tidak menguasai bahasa Yunani. Itu salah satu kelebihannya. Nah, penguasaan bahasa Yunani sini akan membuat sebuah khotbah menjadi lebih berisi dan mendalam karena meneliti secara langsung pada teks aslinya. Pengkhotbah yang tidak menguasai bahasa Yunani kecenderungannya adalah khotbahnya banyak diisi dengan kesaksian atau ilustrasi, bahkan poin khotbah yang memang sudah bisa ditebak oleh jemaat.
Tetapi kalau meneliti khotbah berdasarkan teks asli Alkitab, ya, maka akan lebih berkembang, lebih mendasar. Nah, sekali lagi bahwa teks asli Alkitab yang kita pegang sekarang bukan dalam teks bahasa Yunani, tapi teks terjemahan bahasa Indonesia. Ada banyak versi, ada bahasa Inggris, tetapi dalam bahasa asli Alkitab, khusus Perjanjian Lama, itu diterjemah teks aslinya itu dalam bahasa Ibrani, sebagian dalam bahasa Arab, demikian juga Perjanjian Baru, dan juga di dalam Perjanjian Baru itu seluruh keseluruhannya itu bahasa Yunani. Dan saudara harus mengingat bahwa sebenarnya Alkitab kita dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru sudah pernah ada dalam teks bahasa Yunani. Mengapa? Karena ada waktu masa di mana Perjanjian Lama itu diterjemahkan di dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Sehingga boleh dikatakan bahwa dengan mempelajari teks asli Alkitab dalam bahasa Yunani, sebenarnya kita mempelajari secara utuh, mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, karena dokumennya ada. Sehingga ini menjadi pegangan bagi teman-teman yang sedang menekuni belajar bahasa Yunani. Tentu ini tidak mudah, tetapi kalau kita belajar dan mengikuti seri penjelasan dalam bagian ini, maka nantikanlah video selanjutnya, sehingga tidak hanya mengerti mengapa kita belajar bahasa Yunani, tapi kita akan melanjut dengan topik-topik pembahasan terkait dengan bahasa Yunani. Sekali lagi, terima kasih kebersamaan Anda dalam channel ini. Kiranya teman-teman diberkati dan memiliki alasan mengapa sih kita belajar bahasa Yunani. Tuhan memberkati.